menyanyi itu dari umur 3 tahun. Dan menurut aku yang bikin aku suka nyanyi itu ya karena aku emang tertarik aja sih, dan juga ya karena menurut aku menyanyi itu asik. Aku memaknai musik atau bernyanyi dalam hidup aku tuh kayak I think it's half of my heart because I love music so much. Karena aku seneng pasti aku nyanyi, aku sedih aku nyanyi. Felicia itu emang sering mendapatkan juara 1 di setiap lomba yang dia ikutin. Tapi pernah juga gagal, bahkan juga sering juga gagal gitu, berkali-kali juga gagal. Dia ngerasa down dan down banget. Bahkan dia itu sudah mempersiapkannya dengan baik tapi ternyata gagal. Artinya emang mungkin belum waktunya. Dia nangis gitu, datang ke saya cuman peluk. Terus saya bilang, sabar Kak gitu, ini tuh berarti belum waktunya. Bukan jurinya yang curang, bukan eventnya yang gak baik, tapi emang bukan waktunya kamu saat ini. Artinya kamu punya kesempatan yang banyak lagi untuk belajar dan belajar lagi. Aku ngerasa pokoknya seneng banget pas aku viral karena banyak teman-teman baru yang kenal sama aku, dan juga suara aku juga bisa diperdengarkan di seluruh Indonesia gitu lah ya. Thank you so much ya guys sudah apresiasiin penampilan aku. I love you guys. Hai Bunda, nama aku Felicia, umurku 12 tahun dan aku pernah mengikuti Lomba Seni Siswa Nasional 2024. Aku selama ini pernah mengikuti lomba menyanyi, lomba modeling, sama lomba public speaking. Nah, kalau lomba menyanyi, pencapaian aku di tingkat nasional yang paling tinggi itu FLS 2N tahun 2024, tingkat DKI Jakarta, aku dapat juara 1. Nah, untuk tingkat internasional, aku pernah ngikutin Asia Pacific Arts Festival 2023 di Bangkok dan aku mendapatkan Gold Award. Nah, untuk modeling, aku pernah mengikuti ajang Putri Anak Indonesia dan aku mendapatkan penghargaan sebagai Putri Anak Indonesia Sosial Media 2022. Dari seluruh lomba, pastinya kan aku kebanyakan lomba nyanyi ya. Jadi menurut aku lomba yang paling buat aku bangga itu, waktu itu aku ikut lomba yang namanya Star Voice Junior. Dan aku mendapatkan juara 1 karena ceritanya tuh gini. Awalnya tuh aku sempet down karena beberapa kali aku sering kalah dalam lomba. Sampai mama aku bilang kalau misalnya kayaknya aku jalannya bukan di penyanyi deh. Karena mama aku juga gak pernah maksa aku untuk menjadi seorang penyanyi atau ngikutin lomba-lomba gitu kan. Jadi kayak aku sempet ngerasa down juga sih. Tapi balik lagi aku ngerasa ini sebagai sesuatu yang dapat memicu semangat aku. Dan aku waktu itu pergi ke lomba itu sendirian. Nah, jadi aku pemanasan sendirian, terus aku siapin lagunya, instrumennya sendirian, sampai akhirnya aku mendapatkan juara 1 gitu. Menurut saya, Felicia itu anak yang mandiri, anak yang bertanggung jawab. Terus karena Felicia itu adalah anak pertama, jadi dia termasuk anak yang sayang sama adik-adiknya gitu. Felicia itu karakter yang paling menonjolnya itu dia bertanggung jawab. Jadi kalau dia punya misalnya dia mau lomba atau dia mau perform, itu dia bisa mempersiapkan dirinya sendiri dengan sangat maksimal. Jadi saya sebagai ibu cuman mendukung, mendorong kayak gitu. Jadi dia bertanggung jawab banget sih anaknya. I'll spend forever wondering if you know I was enchanted to meet you. Kalau aku mulai bernyanyi tuh dari umur 3 tahun. Dan menurut aku yang bikin aku suka nyanyi tuh ya karena aku emang tertarik aja sih, dan juga ya karena menurut aku menyanyi itu asik, dan I think that is my passion. And maybe karena aku juga seluruh keluarga aku itu suka banget menyanyi, jadi aku jadi ikutan nyanyi deh. Lagu yang menurut aku paling berkesan itu lagu masa kecilku. Karena waktu itu aku pernah rekaman lagu itu kan, tapi aku masih kecil, jadi kayak menurut aku itu pertama kali aku rekaman sebuah lagu dan aku kayak ngerasa menjadi penyanyi itu asik banget gitu. Aku dulu pernah les, bahkan sering
ganti-ganti tempat. Dan terakhir kali tuh aku les di Indra Aziz Vocal Studio, and sekarang aku udah nggak les lagi, aku udah belajar sendiri mulai dari tahun lalu. Jadi saya mau cerita dikit tentang gimana saya mengetahui Felicia tuh bisa nyanyinya kapan. Waktu Felicia umur 1 tahun, Felicia itu udah bisa nyanyi lagu Twinkle Twinkle. Jadi ketika dia nyanyi lagu Twinkle Twinkle, papanya kan bisa main gitar. Nah pas papanya overtune tuh, dia bisa ngikutin nadanya. Jadi Twinkle Twinkle, terus pas ending, papanya overtune, dia ngikutin, dia bisa. Nah disitulah pertama kali saya menyadari, oh anak ini nih ada bakatnya di bidang menyanyi. Nah karena masih setahun, saya sih kepengennya langsung masukin dia ke tempat sekolah musik ya gitu. Tapi karena umurnya masih kecil, jadi belum ada sekolah musik yang menerima. Nah pada saat umur 3 tahun, ada satu sekolah musik yang bisa menerima anak 3 tahun. Dan disitulah saya masukkan Felicia untuk mengasah bakatnya lebih lagi dan lebih lagi. Nah kebetulan di tempat musik itu sering perform ke mall-mall gitu. Jadi di situ juga dia mendapatkan rasa percaya dirinya. Umur 3 tahun dia udah keliling-keliling mall gitu untuk nyanyi, pindah-pindah tempat gitu di umur 3 tahun. Nah Felicia pertama kali lomba nyanyi itu di umur 4 tahun. Nah waktu itu ada lomba kayak 17-an gitu, tapi yang ngadain di perumahan gitu, jadi cukup besar. Dan pada saat itu pesertanya gede-gede gitu, Felicia yang paling kecil sendiri umur 4 tahun. Dan puji Tuhannya saya bersyukur banget saat itu Felicia dapat nominasi juara harapan 1 di antara kakak-kakak yang gede gitu. Jadi juara 1, 2, 3, harapan 2, harapan 3 tuh udah kategori SD semua. Dia yang kecil sendiri umur 4 tahun kayak gitu. Sebelum aku mengikuti lomba nyanyi, biasanya aku udah pasti nentuin lagu yang bakal aku bawain. Terus biasanya daily aku latih lagu itu terus-menerus. Terus juga pas hari H-nya, pas aku mau tampil, pasti sebelum itu aku udah harus bernyanyi dan juga aku harus berdoa juga sih, karena aku nggak bisa apa-apa tanpa mengandalkan Tuhan gitu. Karena kan aku nggak les ya, jadi aku tuh latihannya dari YouTube. Aku lewat YouTube, biasanya aku search vocalizing gitu, atau kayak vocal exercise gitu. Nanti muncul kayak banyak banget video-video untuk kita kayak berlatih vokal sebelum bernyanyi. Terus ada cooling down-nya juga, jadi abis kita nyanyi-nyanyi, kita juga harus cooling down biar suara kita nggak habis. Yang pengen aku capai dari mengikuti begitu banyak lomba-lomba menyanyi, itu karena aku mau menjadi seorang penyanyi. Nah untuk menjadi seorang penyanyi itu, kita nggak bisa langsung terjun begitu aja. Pasti kita harus melewati beberapa fase dari menang ke kalah. Pasti kita harus melewatin semua itu. Nah, aku belajar itu dari mengikuti banyak lomba menyanyi. Kayak dari lomba menyanyi, kita pasti kan bakal ketemu banyak teman-teman kita yang suka nyanyi juga. Dan kita juga bakal di komen sama juri-juri, dan itu bisa membekali aku masa depannya untuk menjadi penyanyi. Sebenarnya dari kecil sampai sekarang Felicia 12 tahun ini nggak pernah ngitung sih lombanya ada berapa, tapi yang pasti dia nggak cuma mengikuti kayak lomba nyanyi aja gitu. Jadi ada beberapa lomba kayak pigeon, terus kayak lomba speech juga ada, reporter cilik juga ada gitu. Jadi emang dia suka mengasah bakat yang dia miliki. Kalau untuk mengikuti lomba, selama ini Felicia itu emang pertama pasti saya dorong, saya yang kasih namanya waktu masih kecil ya, jadi saya yang kasih inputan, oh ini ada lomba ini. Tapi setelah berjalannya waktu dia semakin besar, emang dia yang mau sendiri untuk mengikuti lomba-lomba tersebut gitu. Bahkan kadang dia yang dapat infonya dari Instagram, dari medsos, yang lain-lain. Nanti dia sampaikan ke saya untuk saya dukung dia kayak gitu. Menurut aku itu sosok yang lumayan mandiri. Terus juga aku bertanggung jawab, dan aku juga rajin untuk ngelakuin hal yang aku suka. Terus aku juga sedikit ambisius, karena kalau misalnya aku salah atau mungkin aku gagal, pasti aku ngerasa gak puas dan kepengen melakukan hal yang terbaik gitu. Momen tampil yang paling berkesan buat aku itu
lomba FLS 2N karena waktu itu sempat viral juga gara-gara aku tampil itu, dan aku ngerasa ini suatu hal yang baru buat aku dan juga itu sangat berkesan sih buat aku gitu. Tanggapan aku pas video aku viral waktu itu, sebenarnya sejujurnya aku nggak expect sih, karena waktu itu bukan tampilan video pas aku lomba. Jadi itu perform aku after pengumuman. Jadi aku di situ udah perform sebagai juara satunya. Jadi itu bukan yang lomba ya guys. Jadi karena banyak yang nanya kan, sebenarnya pas aku nyanyi itu aku nggak ada persiapan apa-apa sih, karena itu kayak spontan aja gitu aku tampilnya. Jadi kayak bener-bener aku nggak expect bakal viral videonya. Aku nggak ada latihannya gitu loh sebelum itu, dan aku ngerasa pokoknya seneng banget pas aku viral karena banyak teman-teman baru yang kenal sama aku, dan juga suara aku juga bisa diperdengarkan di seluruh Indonesia gitu lah ya. Thank you so much ya guys sudah apresiasiin penampilan aku. I love you guys. Jadi Felicia itu nggak punya trik khusus untuk bikin suaranya bagus bun. Hanya Felicia nggak suka makan gorengan dan nggak suka minum air es. Bener banget. Ya kan? Iya dong. Mami aja yang minum. You know more about me than I do, the way you made me feel. Kalau penyanyi yang jadi inspirasi aku itu Ariana Grande sama Tori Kelly, karena menurut aku riff and runs mereka itu keren banget, dan I hope I can be like them someday too. Aku kepengen banget collab sama Lyodra karena menurut aku teknik vokal aku sama Kak Lyodra itu cocok, dan beberapa kali juga aku belajar teknik dari caranya dia bernyanyi gitu. Sama kalau dari outside this country, aku tuh kepengen collab sama Ariana Grande karena ya emang dia inspirasi aku sih dari kecil, dan aku ngerasa dia tuh profesional banget dan tekniknya tuh kayak keren banget gitu. Aku itu suka banget dancing, terus aku juga suka cooking, aku juga suka main instrument, I play guitar and piano, terus aku juga suka nyobain hal-hal baru, karena kayak menurut aku setiap hal baru tuh pasti ada challenge-nya masing-masing, jadi aku sangat tertarik gitu. Jadi tahun 2022 yang lalu Felicia mengikuti lomba pageant pertamanya yaitu Putri Anak Indonesia, dan saat itu Felicia berhasil mendapatkan prestasi sebagai Putri Anak Indonesia Sosial Media 2022. Nah, bagaimana dia bisa mendapatkan itu? Tentunya dengan banyak step by step gitu yang diadakan oleh event tersebut, dan itu adalah pilihan juri dan juga keputusan dari Ketua Yayasan Putri Anak Indonesia itu sendiri. Jadi Putri Anak Indonesia itu sebuah kontes kecantikan yang juga dapat melatih kepercayaan diri kita. Jadi di sana tuh kita dikarantina selama 3 hari, dan kita abis itu perform. Kita ada modeling, terus kita ada kelas public speaking, terus juga ada kelas tentang makeup dan cara menjaga diri kita sendiri. Itu ada kelasnya di karantina itu. Terus akhirnya di hari yang ketiga kita tampil, dan juga aku sih kurang tahu ya penilaian dari sananya, tapi menurut aku kita harus do our best untuk menjadi seorang putri gitu. Aku awal taunya pastinya dari Mami, karena Mama is my sumber information gitu ya. Jadi aku jadi tertarik mengikutinya karena aku merasa kayaknya kepercayaan diri aku tuh kurang. Jadi aku mau melatih kepercayaan diri aku dan juga mau tampil depan banyak orang lebih banyak lagi gitu.
Jadi persiapan aku itu sebelum mengikuti Putri Anak, aku membuat video profile tentang provinsi yang akan aku kenalin, yaitu Provinsi Banten. Terus juga aku harus menyiapkan performance, karena nanti di hari karantina itu bakal ada yang namanya malam bakat, atau kita bisa kayak show our talent di sana, sampai akhirnya di hari H itu kita bakal tampil di depan banyak orang dan juga nanti bakal ada juri-juri. Kita bakal dijudge langsung sama juri-jurinya dari cara kita modeling, nanti juga cara kita speech, sampai akhirnya ke crowning. Nah, waktu itu aku mendapatkan penghargaannya sebagai Putri Anak Indonesia Sosial Media. Selain sosial media itu, dia ada banyak. Ada Putri Pariwisata, Putri Pendidikan, sama Putri Budaya. Nah, aku dapet yang Putri Sosial Media. Ya, karena pas hari karantina itu, di hari-hari itu, aku tuh yang paling sering nge-update ke Instagram, kayak konten-konten sehari-hari. Jadi mungkin aku mendapatkan gelar itu. Berseri indah, terima kasih aman. Kata-kata motivasi dari orang tua aku yang paling aku ingat itu, yang pertama kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan yang kedua kita harus selalu berpikir positif. Misalnya kalau aku gagal atau aku kalah, I always set my mind to think that mungkin ini belum waktunya untuk aku menang, dan mungkin Tuhan punya rencana lain yang lebih indah. Menurut aku, dukungan dari orang tua aku itu udah cukup banget, karena mereka itu se-effort itu ngebantu aku mencapai impian aku, dari ngantar aku ke lomba-lomba, terus ngasih aku ide konten. Pokoknya orang tua aku tuh se-support itu sama aku. Arti mama buat aku itu seseorang yang selalu ada buat kita, yang selalu support kita no matter what, and she'll always be there for us no matter what happen. Untuk sekarang, kegiatan Felicia itu paling banyak adalah menyanyi di samping sekolah ya, karena sekolah adalah kegiatan utamanya dia. Jadi saya nggak pernah meninggalkan pendidikan utamanya dulu. Jadi kalau lagi libur atau lagi weekend, kita pasti mengikuti lomba-lomba menyanyi kayak gitu. Nah, untuk mendukung kegiatan bernyanyinya Felicia, saya biasanya atur schedule-nya baik-baik nih. Jadi saya tuh ngatur jadwal Felicia itu dari 1 bulan sebelumnya biasanya, karena biar kita bisa mempersiapkan dengan baik setiap event demi event yang Felicia mau ikutin. Jadi kayak kostum, lagu apa, terus bagaimana transportasinya gitu. Jadi semuanya kita bicarakan bersama-sama gitu. Saya bantu atur schedule, terus juga nemenin kemana-mana pastinya. Cara aku membagi waktu itu dengan cara scheduling. Biasanya kalau misalnya aku ada acara di hari aku sekolah juga, pasti aku tanya dulu itu acaranya jam berapa, dan juga aku atur juga jadwal sekolah aku, biar aku juga nggak ketinggalan mata pelajaran, tapi aku juga bisa mengejar mimpi aku. I'll spend forever wondering if you know I was enchanted to meet you. Felicia itu emang sering mendapatkan juara 1 di setiap lomba yang dia ikutin, tapi pernah juga gagal, bahkan juga sering juga gagal gitu, berkali-kali juga gagal. Dan pada saat itu emang dia ngerasa down banget. Bahkan dia itu sudah mempersiapkannya dengan baik, tapi ternyata gagal. Artinya emang mungkin belum waktunya. Nah, pada saat dia nangis gitu ya, ketika gagal itu dia disebutkan tidak mendapatkan juara, terus dia nangis gitu, datang ke saya cuman peluk, terus saya bilang, sabar Kak gitu, ini tuh berarti belum waktunya. Bukan jurinya yang curang, bukan eventnya yang gak baik, tapi emang bukan waktunya kamu saat ini. Artinya kamu punya kesempatan yang banyak lagi untuk belajar dan belajar lagi. Pasti kalau sudah waktunya, kamu akan menjadi pemenang, kayak gitu. Jadi aku mengatasi kegagalan aku itu pastinya dari support keluarga aku, orang tua aku. Dan juga aku mengevaluasi diri aku, karena pasti kita kalah itu karena
some reason. Jadi I think aku mengatasinya dengan cara evaluasi dan konsisten terus latihannya biar aku bisa menjadi pemenangnya di lain kali. Selama ini nilai yang saya tanamkan kepada Felicia itu adalah Felicia nggak boleh malas, harus rajin, bertanggung jawab, dan nggak gampang menyerah. Karena tidak ada satupun pelaut yang hebat yang lahir dari laut yang tenang. Aku memaknai musik atau bernyanyi dalam hidup aku tuh kayak I think it's half of my heart because I love music so much. Karena aku seneng, pasti aku nyanyi, aku sedih, aku nyanyi. Pokoknya semuanya itu aku tuangkan ke dalam seni bernyanyi atau kayak aku sering main musik juga kan. Jadi menurut aku separuh hidupku itu ada di musik gitu. Aku pengen banget ngikutin Indonesian Idol karena menurutku itu salah satu lomba yang diadain di Indonesia dan itu punya relasi ke dunia entertainment yang cukup banyak. Jadi aku sangat tertarik untuk mencoba Indonesian Idol. Selain itu, aku kepengen ngikutin America's Got Talent juga karena itu punya relasi yang banyak di dunia entertainment dan aku yakin aku juga bisa mencapai impian aku sebagai penyanyi if I work hard for it. Aku kepengen banget menjadi penyanyi, terus juga kayak ngeluarin album. Pokoknya aku tertarik banget untuk menjadi penyanyi profesional dan aku juga mau jadi businesswoman. Di masa depan nanti, saya tentunya ingin Felicia itu menjadi anak yang bertanggung jawab dalam setiap apapun yang dia kerjakan. Terus dia harus rajin berdoa, terus menjadi dampak buat sekelilingnya dimanapun dia berada. Jadi tips aku buat teman-teman di luar sana yang juga kepengen berprestasi, itu kita harus terus konsisten latihannya, terus semangat, dan pantang menyerah juga. Kita harus coba lagi dan coba lagi kalau kita gagal, karena kita nggak pernah tahu kapan kita sukses. Dan juga yang paling penting, kita harus terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Nah, untuk bunda-bunda semua, saya mau bagiin sedikit pengalaman saya selama membesarkan Felicia dari kecil sampai sekarang ini, bagaimana dia punya prestasi di bidang menyanyi dan di bidang talenta lainnya. Yang pastinya kita harus rajin komunikasi sama anak tersebut. Nah, ketika kita mengenal anak itu lebih dalam dan kita tanya dia maunya apa, maunya bagaimana, kita nggak boleh deny sebagai orang tua. Kita malah harus menggali bakatnya lebih lagi. Tugas kita adalah mensupport bagaimana dia bisa meraih cita-citanya tersebut gitu, supaya dia enjoy melakukan apa yang memang dia suka. Dan tugas penting banget orang tua itu adalah mendoakan anaknya supaya apa yang dia kerjakan, karena di luar sana kan kita nggak tahu ya, banyak hal-hal yang mungkin di luar kendali kita, tapi lewat doa kita bisa mengiringi setiap perjalanan anak-anak kita sampai berprestasi. Semangat Bunda! Untuk Felicia, kalau suatu saat nanti ketika kamu besar, kamu melihat video ini kembali, Mami cuma mau bilang terima kasih ya nak, udah jadi anak yang baik, anak yang manis, sayang sama adik-adik, anak yang mandiri, bertanggung jawab. Semuanya itu apa yang kamu lakukan, prestasi yang kamu dapatkan sangat-sangat membahagiakan Mami dan Papi. Terima kasih kakak, I love you.